Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudin dari SD Negeri 1 Kasunan Kidul. Saya akan melaporkan laporan orientasi P3K. Peningkatan nilai dan etika Kabupaten Cirebon tahun 2024. Peningkatan minat baca siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui literasi, dan yang disusun oleh Saudin angkatan 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak dan mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PP3K) berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 PP P3K diatur bahwa setiap P3K berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pemberian pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersangkutan. Selain pengembangan kompetensi tersebut, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi: A. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. B. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dimulai pada tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024 di SD Negeri 1 Kasunan Kidul. Tujuan pelaksanaan orientasi: peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. B. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. A. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi dan adat. B. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. C. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika. D. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. E. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan konduktivitas daerah guna mendukung
sesuai dengan ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5/2024. Manajemen P3K terdiri dari A. Penetapan kebutuhan. B. Pengadaan. 2. Penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan instansi masing-masing. Penilaian P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Penilaian kinerja P3K dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahnya. Hasil penilaian kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Renstra SD Negeri 1 Kasunan Kidul. Visi terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, berprestasi tinggi, dan berakhlak mulia. 1. Meningkatkan hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia. 2. Mewujudkan pendidikan dan tenaga pendidik yang mampu berprestasi dan tangguh. 3. Mengoptimalisasikan pola pembelajaran secara inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Tugas pokok dan fungsi P3K. Tugas pokok: A. Membuat perangkat pembelajaran. B. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. C. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ulangan akhir. D. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian. E. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. F. Mengisi daftar nilai siswa. G. Melaksanakan kegiatan membimbing. Fungsi A. Fungsi instruksional pengajar. Membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. B. Fungsi edukasional pendidik. Mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. C. Fungsi manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Rencana hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja P3K matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Nomor 1. Nama kegiatan: inovasi pembelajaran. Tujuan kinerja: membangkitkan motivasi belajar siswa, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Indikator pencapaian: penggunaan LKPD yang menarik dan interaktif. Waktu perolehan: Juli 2025 sampai Juni 2026. 2. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tujuan kinerja: mempermudah pelaksanaan
evaluasi pembelajaran, siswa lebih dekat dengan teknologi. Indikator pencapaian, penggunaan aplikasi atau fitur quizzes mode kertas sebagai media dan evaluasi pembelajaran di kelas 3. Juli 2025 sampai dengan Juni 2027. 3. Pembentukan karakter dan stop bullying. Tujuan kinerja, siswa memiliki karakter yang baik, mempererat persaudaraan dan kekompakan dengan teman, mencegah bullying. Indikator pencapaian, games melatih kekompakan, menonton film edukasi setiap minggu. Waktu perolehan Juli 2025, Februari 2027 sampai Juni 2028. 4. Nama kegiatan literasi. Tujuan kinerja, membangkitkan minat baca siswa, melatih siswa berbicara dan mengungkapkan pendapat. Indikator pencapaian, kebiasaan membaca sebelum KBM, menyediakan pojok baca, terus memberikan siswa bercerita tentang buku yang telah dibaca. Waktu perolehan Juli 2008 sampai Juni 2029. Penutup, kesimpulan. Setelah melakukan orientasi pegawai pemerintah dengan berjanji kerja, peserta dapat 1. Mengenal tugas dan fungsinya sebagai ASN serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. 2. Menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dan intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Mengenal berbagai macam OPD di lingkungan daerah pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Saran 1. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 2. Bagi kepala sekolah, kedepannya dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. 3. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung P3K agar dapat melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. 4. Bagi pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja P3K. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.